Kita rata-rata kalau ditarik rata-rata itu 58%. Itu buat mitra. 58%. 58%. Dari struktur harga atau gimana? 58? Dari struktur harga jual, 58%-nya itu diskon buat mereka. Oh, gede banget tuh. Gede gitu. Karena memang awalnya visinya itu kita pengen orang lain tuh ekonominya bisa tumbuh. Sama-sama tumbuh. Sama-sama tumbuh. Ini kan sangat-sangat besar gitu. Bener, makanya sehingga orang mau effort. betul, makanya di perusahaan kemitraan ini itu kan ada di kita tuh namanya SRN ya. Itu yang menaungi kemitraan itu. Kita kasih 58% secara rata-rata. Itu kita juga masih tetap ngeluarin marketing tuh. Bentar nih, 58% beneran? Iya, serius. Dari Serius. struktur harga jual 100%. Iya, 58% kita kasih. Banyak orang mulai bisnis dengan fokus jualan, tapi sedikit yang sadar yang bikin bisnis benar-benar besar itu bukan produknya, tapi sistemnya. Dan hari ini kita akan bongkar bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang dari nol sampai punya ribuan agent di seluruh Indonesia. Saya sudah bersama Revardi Syahputra atau panggilan akrabnya Ardi ya, Mas Ardi, CEO dan founder Sinergi Group yang membangun ekosistem bisnis di industri beauty dengan lebih dari 1.000 mitra. Selamat datang Mas Ardi. Thank you, Kang Ridwan udah ngundang. Iya, sayang thank you udah meluangkan waktu di tengah kesibukannya nih. Boleh cerita dong punya brand apa Boleh. aja sebelum kita ngomongin ke pertanyaan utama gitu. Oke, cerita ya. Berarti ini yang saya ceritain yang di beauty industry aja ya. Iya. Oh berarti ada yang di luar itu. Sebetulnya ada. Gak apa-apa diceritain Kalau- aja, biar tahu aja. Oh ternyata lu punya ini gitu. Oke, kalau misalkan semuanya, jadi kan Sinergi Group itu kan holding ya, yang memang ini kita berpartner sekarang ada 4 orang gitu kan, dimana untuk bisnis unit yang ada di bawahnya tuh sekarang ada 7 sebetulnya. Bisnisnya ada 7 Ada dan ini 7. 4 orang. Ya 4 Dari orang. awal? Enggak, awalnya dulu sempat berenam. Oh gitu. Gitu. Ya nanti detailnya kita bisa cerita Ya, lah. banyak kepala makin pusing tuh. Makin pusing. Awalnya dulu sempat kita berenam. Hmm. Nah sekarang tuh ada 7 brand. Yang core-nya kita memang di beauty industry mas. Oh iya. Ya kayak ada Amura, itu salah satu brand yang Amura ya. Amura, AMURA itu yang pertama. Kemudian ada Riglo juga, itu brand kedua setelah Amura tuh. Kemudian ada Purella, kemudian ada Beauty itu cosmetics. Jadi B.U.T gitu. Terus? Nah kemudian itu yang di industri beauty tuh sama Riglo Clinic 5 kan. Nah kita juga ada F&B mas sebetulnya, tapi khusus di Jawa Timur aja. Oh ada yang Jawa Timur aja. Itu namanya Geprek Wow. Geprek wow. Geprek Wow. Geprek wow. Ya. Mak. Fried chicken sebetulnya. Fried chicken. Fried chicken. Cuman kan katanya, oh kalau di Jawa Timur tuh apa berasosiasinya geprek tuh sama dengan fried chicken. Makanya kita bikin Geprek Wow. Oh karena kalau udah geprek udah Pasti fried chicken. Nah di Jawa Timur tuh kurang lebih sekarang ada 11. Ini lagi mau OTW ke 12. Oh F&B-nya juga ada. Ya, terus sama terakhir sama ada construction. Design and build. Itu namanya Arka Struktura. Itu kita juga. Berarti construction nanti dia fokusnya lebih ke ini ya, kayaknya untuk ngebangun kliniknya atau apa? Ya, awalnya gitu, Mas. Kan kita juga awalnya bangun kantor. Terus kita pakai desain interior. Ih, lumayan juga ya. Akhirnya Bayar mahal. Dan yang ngerjain ini kan teman kita kan. Yang ngerjain interiornya kantor nih. Orang-orang dalam maksudnya. Bukan orang dalam, maksudnya teman aja, kenal gitu. Oke. Akhirnya kita yaudah yuk kita bikin brand aja. Gitu. Akhirnya kalau misalkan kita bangun klinik dia yang ngerjain. Kalau misalkan teman-teman ada yang lagi bangun kantor akhirnya dia yang bantuin ngerjain gitu. Oh, jadinya ujungnya jadi unit usaha sendiri Jadi juga. unit usaha sendiri gitu. Iseng-iseng awalnya. Ujungnya Cuman kok kebutuhannya ada. lumayan ya gitu. Baru buat internal aja lumayan pemakaiannya. Bener lumayan. Apalagi kalau misalkan dapat proyek yang ngebangun tuh. Oh iya, nambah lagi cuannya di situ ya. Cuannya di situ. Berarti developer juga, tapi untuk Developer sih enggak ya. Jadi belum nyampe ke developer belum nyampe ke perumahan. developer, hanya untuk design and build aja. Oh, artinya build dari yang didesain. Belum ke rumah perumahan belum ya, lebih Belum. ke komersial aja ya. Komersial aja. Oke. Sementara ini di situ. Wah, banyak juga ya. Iya, kurang lebih gitu Mas. Itu Sinergi Group.
Oh jadi ya tadi ya kita ngomongnya kalau grup kayak gini berarti mainnya di holding. Betul. Makanya manajemen timnya di holding semua. Di holding semua Mas, bener. Jadi per brand itu yang pegang apa tadi? Kan ini brand banyak nih. Nah, kita nanya itu dulu lah ya sebelum ngomongin bisnis breakthrough-nya ya. Boleh. Karena ini siapa tahu nih banyak yang pengen belajar juga yang model Sinergi Group kayak gimana nih bekerjanya. Nah ini kan banyak ngelola brand dan banyak juga mengelola tim ya. Itu manajemennya seperti apa sih supaya tetap bisa fokus gitu masing-masing. Nah akhirnya di 2022 atau 2023 itu kita tuh mutusin Mas, kayaknya kalau misalkan kita setiap punya brand punya satu tim atau semua tim yang holistik mulai dari HR segala macam, ini kayaknya bakal ribet deh. Gemuk jadinya. Bakal gemuk banget. Akhirnya 2022 atau 2023 kita mutusin untuk kita merge ke holding tuh bagian-bagian pentingnya. Jadi yang kayak human resource itu semuanya dipegang di satu holding. Kemudian finance juga sama. Jadi tim finance itu ada kayak sekitar sekarang 11 atau 12 orang, tapi megang semua brand. Itu. Ada juga operations dan PPIC itu yang biasa kita belanja ke pabrik dan sebagainya. Satu tim kita sekarang pegang semua brand. Gitu. Warehouse juga. Jadi gudang kita yang sekarang tuh ada di Keradenan Bogor. Isinya tuh juga semua brand kita, gudangnya. Jadi dikumpulin satu titik. Kita kumpulin satu titik gitu. Nah akhirnya brand itu cuma punya 2 tim atau 2 departemen Mas. Semua brand kita nih atau semua unit usaha kita cuma punya 2 departemen. Termasuk tadi Geprek Wow tadi. Iya termasuk. Orang gitu. operationnya berarti di holding juga berarti tetap. Di holding juga gitu. Tektokannya sama orang holdingnya kita gitu. Jadi di brand atau di business unit kita sebutnya ya, itu cuma punya 2 departemen, marketing and sales doang. Oh, menarik gitu. ya. Jadi karena kan kalau misalkan kan pilihannya 2 ya kalau mau scale up tuh. Kalau kita nggak generate omset baru atau market baru, ya kita berarti nambah atau diversifikasi bisnis unit baru kan gitu. Nah kan kita tinggal pilih-pilih nih. Kalau misalkan kita di Sinergi itu kita pilih nih resikonya mana yang paling kecil gitu. Kalau misalkan kita pengen nambah omset atau gedein omset secara signifikan, berarti kan juga ada biaya gede yang harus kita bakar juga di bisnis yang existing ya. Di bisnis existing ya kan. Tapi kalau misalkan kita nambah brand baru gitu kan kita bisa memulai dari yang kecil. Yang tadinya kalau yang sebelum-sebelumnya kita pengen launching kan kita harus siapin 30.000, 50.000 pieces nih. Tapi kalau di brand baru kan kita bisa mulai dari 1.000 atau bahkan 2.000 pieces misalkan. Oh, karena ini orang immerse dulu nih. Iya, karena memang kita tes dulu nih market nih. Tes dulu market. Itu kan akhirnya resikonya lebih kecil kan. Dan di situ juga yang kita butuhin ya orang sales sama orang marketing. Udah itu aja. Tapi orang sales marketing untuk bisnis baru belum ada kali ya awal-awalnya. Mungkin masih holding dulu yang ngelola. Awal-awalnya kita kayak bisa minta tolong nih sama timnya Riglow. Oh iya kan bukan di holding ya. Marketing sales. Anggap misalnya Riglow nih. Lu nih gue mau luncurin brand baru, coba deh aturin bisa nggak nih biar bisa tumbuh gak? Bener. Ketika dia bisa tumbuh, baru rekrut orang baru masuk. Kita rekrut, ya paling kita rekrutnya yang level staff kayak content creator itu yang kita dahuluin tuh, kan nggak mungkin manajer gue di Riglow bakal ngerjain semuanya kan, kayak gitu. Nanti ketika udah mulai tumbuh, baru kita hire kepalanya di situ. Ya, menarik ya. Jadi ini bisa banyak brand baru lagi lahir kayaknya. Betul. Ya salah satunya kan di tahun ini tuh kemungkinan bakal ada 2 brand lagi yang bakal kita launch Mas. Di tahun ini. Orang mikir nambah setahun 1 juga pusing, ini setahun 2 gitu ya. Karena kan HR-nya kita udah settle, udah aman. Oh yang tadi itu ya. Kan? Cuma tinggal ngomong, gue butuh ini loh. Ntar dia nyariin. Finance juga tinggal copy sistem doang kan. Semua sistemnya tuh cuma tinggal copy paste aja. Oh, polanya sama juga untuk rekrut orang marketing sales baru juga tadi. Sama. Lewat tadi. Iya, lewat HR juga. Atau HR. Dengan cara pola rekrut orang HR tadi juga sama. Iya, sama. Oh gitu. Tergantung kita maunya yang mana nih. Oh, level mana nih? Iya. Kita mau yang langsung ngegas atau yang mau nge-building gitu kan. Ini kan bisa kita lihat dari pertumbuhan brand yang kita launching itu tadi. Oke. Ini kayaknya langsung gas nih. Ya udah kita langsung tuh cari yang bagus. Cari yang bagus. Siapa ya? Ajak ngobrol gitu. Menarik nih. Saya senang belajar di bisnis breakthrough nih. Saya sendiri belajar gitu. Karena kan kayak kita ngobrol aja biasa gitu kan. Nah, makanya yang saya kepo nih saya langsung tanya ke bintang tamu. Boleh. Beda kalau lihat podcast orang. Nih gue pengen nanya ini kan nggak bisa nanya gitu. Bener. Paling komen doang gitu. Itu pun nggak dibalas gitu kan. Ya belum tentu dibalas. Iya belum tentu dibalas. Tapi ini seru nih. Gua seneng nih. Thank you ya. Nah sekarang kita ke ini ya, ke bisnis breakthrough-nya nih. Boleh.
Apa sih 3 bisnis breakthrough yang lu lakukan? Kan ini sebetulnya ya mungkin kalau dibilang tadi ya bisa dibilang dari nol lah ya. Dari nol. Sampai dengan sekarang itu ada reseller ya Iya, atau betul, agen mitra, betul. di atas 1.000 ya. Ya, total sih memang 1.100-an. Iya, Total iya. ya. Apa sih 3 terobosan bisnisnya? 3 terobosan ya. Satu Satu. santai aja. Nah, satu. Satu dulu. Awalnya tuh memang untuk bikin kemitraan ini waktu di awal ya 2021 kita memutuskan untuk terjun ke sini tuh kita benar-benar kayak pengen ngebuat orang lain tuh bisa meng-eflate ekonominya, Mas. Atau untuk naikin level ekonominya. Oke, Karena kalau misalkan Kang Ridwan nih atau Mas Ridwan nih nyari di mana tempat reselleran atau brand atau siapapun itu ya yang bisa ngasih diskon segede kita kayaknya belum ada sih. Oh, artinya kasih benefit yang tinggi. Tinggi banget, Mas. Kita rata-rata kalau ditarik rata-rata itu 58%. Itu buat mitra. 58%. 58%. Dari struktur harga atau gimana? 58? Dari struktur harga jual 58%-nya itu diskon buat mereka. Wah, gede banget. Gede gitu. Karena memang awalnya visinya itu kita pengen orang lain tuh ekonominya bisa tumbuh. Sama-sama tumbuh. Sama-sama tumbuh gitu. Ya walaupun nggak bisa dipungkiri ya, bisnis Betul. juga kan kali banyak. Benar. Tapi ini kan untuk ini kan sangat-sangat besar gitu. Bener, makanya sehingga orang mau effort. betul, makanya di perusahaan kemitraan ini itu kan ada di kita tuh namanya SRN ya. Itu yang menaungi kemitraan itu. Kita kasih 58% secara rata-rata. Itu kita juga masih tetap ngeluarin marketing tuh. Gitu. Ada budget marketing. Ada tetap meskipun memang tidak sebesar B2C ya. Ya, gitu. tapi ini kan word of mouth-nya jalan gitu. Jalan. Makanya sampai hari ini mitra yang join dari 2021 itu masih aktif, Mas. Iya. Dia Gitu. jualan 1-2 biji aja udah lumayan gitu. Lumayan. Apalagi jualan banyak. Apalagi jualan banyak. Apalagi di SRN itu kan di grup kita juga kan, Sinergi Retail Network itu. Dia bisa belanja produknya semua produk brand kita. Yang lagi laku Amura, ya udah belanja aja Amura gitu. Oh, bentar nih 58% beneran? Iya, serius. Dari Serius. struktur harga jual 100%. Iya, 58% kita kasih. Gitu. Berarti kan omsetnya sebetulnya yang dijual ya nggak nyampe 100% kan? Berarti di Betul. 42% berarti. Sekitar segitu. Nilai salesnya itu. Benar. Segitu dipotong marketing. Potong marketing, masih ads, ada karyawan branding ya gitu-gitu. tadi ya, marketing sebagai ada karyawan, ada Iya. HVP. Bener. Tapi memang dengan begitu maka si affiliate-nya semangat. Betul. Karena gini, Mas. Karena kan gue juga gue tuh orangnya suka banget ngobrol sama orang yang pertama. Kemudian gue memang akhirnya karena dari situ akhirnya gue belajar banyak tuh kan tentang manusia tuh. Ada NLP lah segala macam. Gue Iya, belajar iya, juga betul, akhirnya di betul. situ. Nah, akhirnya gue juga merhatiin tuh pada saat itu di 2021 itu brand mana sih yang memang kemitraannya tuh bisa jangka panjang gitu. Nah, kebanyakan tuh nggak ada yang bisa bener-bener ngelewatin lebih dari 5 tahun. Ada sih satu brand sebetulnya. Ada satu brand yang bisa ngelewatin lebih dari 5 tahun. Dan jarang, maksud saking Dan jarangnya kan, jarang. saking jarangnya gitu. Artinya, wah ini nih, gue harus masuk ke sini gitu. Makanya kita di awal berani kasih margin segede itu. Artinya lo melihat di situ ada problem. Betul. Artinya problemnya nih kenapa orang itu mau bantuin orang jualan, tapi kok ganti-ganti orang gitu lah mungkin bisa Bener. dibilang. Karena simpelnya seller atau mitra itu nggak loyal sama brand, Mas. Mereka loyal sama keuntungan. Sama fulusnya ya. Iya. Nih ada yang baru lagi lebih bagus nih fulusnya, pindah gitu Iya, kan. pasti begitu. Dan mereka tuh sifatnya tuh kayak grouping gitu. Kayak misalkan nih, ada satu wilayah di Jawa Timur misalkan, ada satu yang gabung ke tempat gue. Dia bagus nih penjualannya. Nanti semuanya teman-temannya gabung juga, Mas. Gitu. Iya. Nah, disitulah yang ngebuat kemitraan kita ini bisa lebih sustain. Betul. Dari- Karena long term game ya. Karena long term game. Kita pengennya kan sustainable kan di Sinergi itu. Nggak cuman kita tuh nggak pengen bangun bisnis yang cuma 2-3 tahun atau mungkin cuma 5 tahun. Kita pengen yang bener-bener panjang. Betul. Makanya pertimbangan kita bisa ngasih margin segede itu salah satunya itu. Karena kalau untuk memberikan keterkenalan atau eksistensi dari brand kan kita belum segede yang lain, Mas. Iya. Gue mau ngomong itu tadi. Maksudnya kok ngasih gede itu karena memang kan kita ngomongin persaingan yang luar biasa juga di industri skincare ya, bisa dibilang kayak Bener. gitu. Kan gua nggak segede brand-brand yang memang udah sustain duluan dari gede banget. ya kan. Iya. Akhirnya ya udah yang bisa gua kasih ini.
Dan hitungannya masih oke lah, masih bisa jalan gitu Masih kan. oke gitu, masih oke. Menarik nih, iya. Ini buat saya juga menarik nih Sobat Karidan. Nah itulah yang kira membuat mitra ini bertumbuh terus. Gue pengen nyatet nih sebenarnya nih. Nanti mah kayaknya bawa catatan nih. Aman. Kalau ada ide tuh langsung tulis gitu. Gitu. Akhirnya ya begitu sih untuk kemitraan kita itu satu ya. Kemudian bisnis breakthrough yang kedua adalah ketika gue dan teman-teman partner ini bisa atau mengambil keputusan untuk invest di middle management, Mas. Oke. Gitu. Artinya sebelumnya jadi Superman. Semua kita dikerjain. semuanya kita kepalanya, gua kepala HR lah, semuanya lah, gitu. Itu di 2022 mau masuk ke 2023 kita putusin tuh, udah kita invest di SDM deh, gitu. Nah dari situ tuh kita mulai kebuka, ternyata banyak hal yang kita nggak tahu karena balik lagi kan gua sama partner gua kebanyakan kita berangkatnya dari teman-teman e-commerce ya. Ya, orang jualan lah pokoknya. Orang-orang yang sales banget lah gitu. Ya. Ternyata tuh banyak banget komponen-komponen yang kita tuh nggak tahu, gitu. Makanya kita mulai dari human resource dulu, gitu kan. Iya, betul. Kita mulai dari pondasinya dulu deh. Di area yang lu sama temen lemah dan di mana itu tuh sangat fondasi untuk rekrut orang-orang lain gitu. Bener. Dan waktu 2022-2023 itu juga benar-benar struggle banget, Mas. Karena si HR manager ini bilang, emang ada ya talent bagus yang mau datang ke Bogor. Gitu. Karena kan kantor kita di Bogor kan. Iya. Dan kebanyakan talent pool bagus tuh adanya di Jabodetabek atau di Jakarta lah. Di Jakarta karena kan di sana memang pusatnya lah, ya kan Senayan dan sebagainya. Iya mau nggak mau lu harus bisa, kan ada lu di sini harus datengin itu kan, gue bilang begitu. Ya akhirnya kita di situ ngobrol bareng, kita bikin strategi corporate branding dan sebagainya. Mulai dari situ kita mulai juga ada aktivitas-aktivitas kayak hijacking juga ada gitu kan. Ya mau nggak mau lah. Kayak Hadi aja. Ya kan kita hijack juga ada. Akhirnya di situ kita mulai bangun. Akhirnya terbentuklah tim yang benar-benar settle itu 2025. Ya artinya timnya udah bisa diandelin ya. Yes. Bayangin dari 2022 akhir sampai 2025 tuh kan prosesnya panjang tuh. Ya banyak. Itu cepet pasang terus Mas kerjaan gua. Oh maksudnya masuk keluar berarti? Iya, keluar masuk. Oh ini nggak cocok nih. Ya. Copot, pasang baru, sampai benar-benar ketemu yang oke, tim ini gue yakin mereka udah agile banget gitu. Ya, karena rekrutmen itu kan ada satu prinsip yang gua paham ya. Betul. Hire slow, fire fast. Nah, Jadi ya kalau rekrut santai aja sampai ketemu yang cocok. betul. Tapi kalau nggak cocok segera selesai. Kadang kalau misalkan kita lagi butuh banget nih, kita pakai metodenya hire fast, fire fast. Hijack. Iya. Oke. Ini masuk ke 3 bulan lu nggak perform, cabut ya, gitu. Ketika kita lagi fase membangun tuh ya. Iya. Karena kan lu udah besar juga kan secara korporasinya udah besar, omset udah besar, sehingga punya kemampuan. Untuk investasi di sana. Gitu. Betul. Dan yang terakhir yang ketiga untuk bisnis breakthrough itu adalah gue bersamanya sama partner-partner yang luar biasa keilmuannya. 4 orang ini atau ada yang lain? Ya 4 orang ini. Oke. Gitu. Tapi kan yang sekarang tuh ada 4 orang, yang 2 ini lagi jadi komisaris aja. Karena kan yang satu Dr. Cindy nih, dia fokusnya di konten kan. Satunya lagi nonaktif. Nah yang lagi aktif sama gue nih berdua. Eksekutif berarti lo berdua. Eksekutif nih, gue sama partner gue namanya Harvey. Nah banyak lah, maksudnya banyak kekurangan di gue yang dia tuh lebih jago gitu. Contoh finance, gue tuh nggak mau pegang finance, Mas. Iya kebayang. Nggak mau. Tapi dia jago, gitu. Tapi dia nggak mau pegang marketing and sales kayaknya. Bukan nggak mau, cuman kayaknya sekarang lu aja deh kayak gitu mungkin ya. Bukan nggak mau, dulu kita megang marketing and sales bareng. Ya dulu Superman kan dikerjain semua. Iya, lu semua dikerjain. Tapi udah pada titik tertentu ini kayaknya terlalu banyak urusan gitu. Bener, akhirnya dari start 2023 itulah 2023, 2024, 2025 kita fokus. Gue megang yang HR gitu nggak apa-apa deh. Yang penting gue nggak mau megang finance ya, karena jujur gue lemah banget Mas di situ. Dan teman gue ini jago di situ, partner gue ini jago banget. Gitu. Emang basicnya itu? Enggak, finance? Cuman dia belajarnya tuh kuat banget Mas, belajar keuangannya itu loh. Oh, artinya dia mendalami. Bener. Yang Dia suka baca buku, kalau gue kagak, bedanya gitu. Ya, lu senengnya networking di lapangan. Ketemu orang. Karena memang gue passionate aja dari dulu sama ketemu orang tuh.
Iya, emang kan networking tuh bagian dari tugas dari business owner kan. Betul. Makanya ketika punya mitra pun gue senangnya sekalian jalan-jalan kan. Oh, muter. Muter Ya. Makassar lah, kita muterin aja. Sampai sekarang tuh masih dilakukan sama tim gue untuk muter-muter itu. Ya kan muter-muter tugas negara kan, tapi Bener. sambil kulineran. Sambil kulineran minimal. Iya. Minimal yang lainnya tergantung tujuan kan. Tergantung tujuan. Ada sekalian kan, sekalian Belanja-belanja landing, lah, iya, apa sekalian landing. macem-macem. Ya artinya itulah dinikmati ya prinsipnya kan, Dinikmati, dinikmati kan gitu. Nah, tadi kan 3 nih yang Iya. biz break tuh. Nah, tentunya kan kalau untuk proses bisa tumbuh seperti sekarang, apa sih growth hack yang lu lakukan sehingga kok bisa secepat itu? Kan termasuk cepat ya untuk bisnis dari tahun 2000 berapa ya? 2019 ya? 2019. 2019 termasuk Betul. cepat. Termasuk cepat. Sebetulnya kalau dibicara apa growth hacknya itu tuh nggak banyak mas. Cuman memang kita mendapatkan momentum terbesarnya itu di 2022 itu kan. Oh, yang ini ya skincare ya? Semua skincare kan pasti naik tuh di Oh, lagi 2022 naik kan. ya. Yes. Naik semua seret. Bedanya mungkin yang lain beli Ferrari, kalau gue reinvest gitu aja. Yang lain flexing lu Ya. enggak gitu. Nah, yang lain beli McLaren, gue reinvest. Bedanya itu. Iya. Akhirnya ketika kita masuk ke fase sunsetnya tuh di 2024 kalau nggak salah. Sempat sunset ya. Sempat sunset kan industrinya karena kan banyak brand dari luar masuk. Kemudian Oh iya, Iya betul. kan? Brand Cina ya terutama ya ya. brand Cina, kemudian juga ekosistem marketplace-nya juga lagi berkembangnya gitu-gitu kan. Akhirnya ketika sunset ya kita masih aman, kita masih punya fundamental yang kuat lah kalau kata Pak Purbaya gitu. Iya, Pak Purbaya ya. Iya. Ya kita masih dalam fundamental yang kuat kan gitu kan. Iya, Kayak gitu. Nah, kalau kan karena fundamentalnya udah kuat ya, sehingga kalau kita ngomongin bisnis ketika sunset pun masih Masih aman. aman. Masih aman. Nah, fundamental kuat yang lu lakuin apa? Apa yang tadi atau ada yang lain yang belum diceritain? Sebenarnya tergantung departemen dan kontekstualnya mas. Yang pertama fundamental yang harus kita kuatin pasti dari ketahanan keuangannya. Cash flow ya. Cash flow pasti. Kalau cash flow itu kan dia berasosiasi dengan penjualan harian kan. Nah pertanyaannya adalah perusahaan ini punya ketahanan seberapa banyak kalau misalkan cash flow itu mandet. Ya, berapa bulan nih targetnya? Yes, gitu kan. Kita punya ketahanan berapa lama? Oh pas kita hitung, oke kita bisa bertahan setahun ini mah, gitu kan. Oh, enak setahun. Enak, udah. Gitu. Alhamdulillahnya juga cash flow kita nggak mandet juga. Jadi masih aman. Nah di kontekstual timnya, ketika sunset itu terjadi, pasti biasanya yang sering keluar itu mereka struggling. Strategi apa lagi yang harus kita pakai ya? Gimana? Ulangi. Kalau misalkan nih kita masuk ke fase sunset nih, Iya, bisnis masuk ke fase sunset. Betul. Teman-teman pembisnis yang nggak punya orang strategik, pasti mereka bingungnya cuma satu. Apa yang harus gue lakukan lagi ya? Langkah strategis apa? Iya kan. Sedangkan ketika punya tim, manajer dan sebagainya, punya middle management, lu bisa brainstorming sama dia, mas. Gue brainstorming sama mereka. Gitu. Apa nih yang harus kita coba? Datanya semuanya keluarin. Apa nih yang salah? Pakai data ya. Pakai data dong. Yang Pakai tadi kita data. ngomongin data tadi, salah Bener, satunya ya. salah satunya itu. Semuanya kita jabarin, ibaratnya kayak puzzle berantakan, ayo kita satuin lagi. Sehingga keluarlah strategi baru, keluar strategi baru. Gitu. Kontekstualnya banyak sebetulnya. Jadi pengambilan keputusan pun by data. Bener. Artinya karena udah punya data, ngolahnya lebih enak ya. Bener. Data riset guys, maksudnya Data takutnya riset. data apa gitu. Bukan data yang di Google itu bukan. Iya, bukan. Bukan. Data riset sendiri yang valid lah, datanya lebih valid gitu ya. Oke. Oh, jadi karena punya data, brainstorming dengan tim, Sama kemudian tim. ngambillah langkah strategis. Karena kita bukan tahu segala hal ya gitu ya. Betul. Karena balik lagi sih, kita kan punya prinsip tuh ya. Bahwasanya ketika sebuah hal yang kita lakukan gagal, itu bukan berartinya kita akan berhenti atau kita gagal. Tapi itu adalah caranya dunia atau caranya semesta ngasih tahu bahwasanya cara yang lo pakai tuh salah gitu loh. Waduh. Nah, kita punya prinsip sama tim tuh gitu. Artinya kalau ini gimana bahwa cara dunia. Iya. Jadi kalau misalkan ketika kita menemukan sebuah kegagalan, buat kita itu bukanlah murni kegagalannya kita, tapi itu adalah caranya dunia memberikan atau ngasih tahu ke lo kalau cara yang lo pakai itu salah gitu. Oh gitu ya, istilahnya keren kalimatnya. Iya kan? Jadi Iya, disitulah betul. kita harus punya. Jadi ketika saya sama tim ngomongin strategi launching nih, atau strategi apapun itu ya, oke plan A gini, plan B gini. Jadi kita udah punya siap sama plan D mas. Gitu.
Jadi bukan ketika gagal satu berhenti gitu ya. Betul. Karena planningnya udah dipersiapkan. Mitigasi risiko lah bisa dibilang Mitigasi ya. risiko. Kalau plan A nggak berhasil, maka ada beberapa planning yang lain lagi gitu. Bener. Nah kebanyakan teman-teman bisnis nih itu nggak nyiapin mitigasi risikonya. Ketika gagal dia berhenti. Dan ketika fase berhenti itu adalah fase di mana orang paling mudah menyerah, Mas. Oke. Jadi kalau S-curve mah udah beres nih, udah turun gitu ya. Iya. Dan ketika menyerah apa yang terjadi? Bisnis tutup. Kalau nggak udah berhenti aja udah gitu. Padahal sebenarnya ketika bisnis lagi ada tantangan ya. Betul. Itu mental dari si bisnis owner yang diuji. Benar. Dan itu juga salah satu hal yang gue sampaikan ke mitra-mitra setiap bulan. Bahwasanya nggak ada di antara kalian tuh yang nggak bisa jualan. Yang ada, kenapa di antara kalian gagal tuh karena kalian menyerah. Gitu. Karena apa? Kalian hari ini menguasai, katakanlah kita ngomongin Meta Ads misalkan. Tapi 2 minggu lagi Meta Ads ini bisa berubah. Algonya berubah kan gitu kan. Sekarang ya pasti yang bertahan di antara kalian adalah yang bisa melakukan adaptasi. Makanya saya selalu bilang tuh sama teman-teman mitra, the best strategy buat kalian adalah is adaptability. Kalian punya skill mengadaptasi apapun perubahan yang terjadi di dalam dunia digital. Dan terbukti teman-teman yang bisa adaptasi udah 4 tahun, 5 tahun tuh masih sama kita. Omsetnya mudah yang ratusan lah, yang miliaran tuh masih sama kita. Ini mitra, dia juga jualan online. Jualan online. Offline juga jualan pastinya. Ada juga yang jualan offline. Oh berarti kebanyakan online maksudnya? Kebanyakan online. Yang offline tuh kebanyakan di luar Jawa, Mas. Gitu. Oh jadi nih punya mitra, si mitra ini mereka jualan juga dengan masif. Iya. Jadi jualan. online juga. Ya mereka ngiklan juga. Walaupun dia pakai budget ads, kadang kan tebal juga ya. Tebal juga marginnya. Oh gitu. iya, bener masuk akal sih. Jadi bukan penjualan offline, kalau penjualan offline gede banget gitu deh Bener. kan. Tapi kalau penjualan online dia harus ngeluarin budget juga. Betul. Jadi otomatis si profitnya nggak 50 murni 58%. Benar. Jadi artinya nih bisnis lu itu pertama jalan sendiri juga jualan iya. Ya. Orang lain pun jualan. Berarti dibuat standar harga jualnya yang sama dong kalau gitu. Kita samain. Nggak saling tikam menikam gitu ya. Iyalah, intinya setiap bulan kita selalu umumin ini di tanggal sekian kita ada promo, kalian boleh ikutin. Kita seragamin lah, kita mencoba untuk menyeragamkan itulah. Kan lu gedenya karena afiliator tadi ya? Karena mitra ya. Mitra ya bisa dibilang. Ini maintenance gimana sih? Misalnya bulanan kah atau gimana teknisnya yang? Jadi di tim kemitraan ini itu memang ada 2 tim. Yang pertama itu partner acquisition yang memang dia harus terus datengin mitra baru kan. Oke. Itu kan ya harus terus lah ya. Jadi ini mitra juga seolah-olah jualan ya, datengin sales, datengin leads gitu. Iya harus. Ada juga partner development. Oke. Gitu. Berarti diedukasi. Edukasi. Dan awalnya kita tuh sebelum-sebelumnya tuh kayak yaudah kita bikin kelas Meta Ads misalkan. Semuanya yang mau belajar silakan ikut. Awalnya gitu. Cuman menurut kita setelah kita coba gali, kita coba riset lagi, itu nggak efektif. Oke. Banyak orang yang hadir di Zoom tapi mereka nggak praktek. Oke. Karena yang paling penting dalam belajar adalah praktek kan. Praktek betul. Gitu. Akhirnya start 2025 sekarang materi atau developmentnya tuh personalized, Mas. Gimana tuh? Misalkan Kang Ridwan butuhnya materi tentang Shopee. Ya udah kita ajarin Shopee untuk Kang Ridwan aja. Oh, jadi kita ini punya modul banyak. Lu mau belajarnya yang mana? Jadi bukan semua diajarin. Bukan semua diajarin. Jadi kalau diajarin semua udah kupusing duluan, nggak praktek ujungnya gitu. Bener. Kadang kita ajak brainstorming dulu. Sekarang revenue streamnya dari mana aja? Dari Shopee, dari TikTok. Oke, maunya apa? Mau belajar tentang CRM misalkan. Manajer CRM kita turunin tuh. Bikin frameworknya ya, ajarin ya gitu. Iya, karena kan kita dengan bantuin ada agent kan bisnisnya tumbuh win-win. Betul. Karena kan gini, kebanyakan teman-teman seller atau kebanyakan teman-teman principal brand yang mereka punya mitra gitu ya. Kan banyak kan sebetulnya, nggak cuman kita doang. Mereka menganggap bahwa oke, yang rame lagi Shopee. Yuk kasih aja kelas Shopee. Padahal kan kalau kita ngomongin seller itu mereka kan macam-macam jualannya ya. Iya. Ada yang via Shopee, ada yang TikTok, ada yang apa. Nah, tugas kita itu adalah ngasih tahu mereka bahwasanya ada risiko di situ. Nah, sekarang gimana caranya risiko itu mengecil? Oke, Shopee udah jalan, udah punya omset, sekarang lu harus tambahin yang lain nih selain Shopee. Apa? CRM WhatsApp misalkan atau Meta Ads misalkan. Jadi ketika Shopee-nya goyang, Meta Ads-nya aman.
Ketika Iya, Meta iya, iya. Ads goyang, Shopee-nya aman, kurang lebih seperti Masih itu. bisa. Ini biar mereka nggak perang harga gimana tuh? Kan walaupun di set angka ya namanya udah di situ Betul. kan beda-beda tipis gitu angkanya. Gimana lu monitoringnya kayak gitu? Yang- Sebegitu gua kadang pusing ngelihatnya ini. Kadang kalau lihat satu Oke. brand tuh kadang harganya tuh beda Beda-beda tipis-tipis. kan, Nah, ya. itu gimana sih? Sebenarnya kalau misalkan di internal tuh kita ngasih toleransi, Mas. Oh, kisaran. Saran, oke kalau misalkan lu mau nurunin di bawah harganya ofisial, boleh tapi maksimal segini ya. Oke. Gitu. Nah, yang lebih dari sini, yang misalkan harganya 99.000 nih, ya kan? Kan berarti toleransinya 10.000. Berarti kan maksimal dijual 89. Nah, kalau misalkan dia di bawah 89.000 itu kita yang take down. Oh, kita kejar gitu. Kita- Si orang suruh jadi- take down gitu. Enggak, karena di Shopee, di TikTok tuh kan kita bisa take down kan, karena kita yang punya brand. Oh. Gitu. Oh, tokonya di take down bisa? Produknya. Ya, produk di tokonya dia. Iya, bisa di take down, bisa. Gitu. Meskipun pasti bakal muncul lagi ya take down lagi. Karena nggak ada obat yang bisa nyembuhin itu gitu. Iya, itu kan perilaku orang. Perilaku. Dan gak ketahuan ini siapa lagi gitu. Bener. Jadi daripada kita ngajar orangnya, pokoknya kan kita udah ngasih toleransi kan. Iya, iya, iya. Oke, toleransinya segini, di bawah ini mau nggak mau kita take down gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin pertumbuhan nih. Ini gua di situ kan pernah ada momen dimana tumbuh 10 kali lipat gitu. Yes. Apa yang saat itu lu rapihin? Apa yang HR tadi? Apa ada yang lain? Iya dari SDM-nya dulu sih Mas. Gitu. Karena balik lagi, gue sama teman-teman partner itu punya visi kita nggak bangun bisnis tuh cuma buat 3-5 tahun. Setuju. Kita pengennya bener-bener long term di sini. Ya meskipun awal-awal kan kita punya mimpi, bisnis ini harus diwariskan. Masalahnya anak gua mau nggak ngewarisin kan gitu kan? Iya, iya, iya. Ya udah, kalau misalkan anak gua nggak mau, seenggaknya bisa dilanjut sama profesional kan gitu. Akhirnya dari tim SDM-nya dulu, dimana mereka punya peran penting kan. Iya, iya, iya. Kadang kan kalau ngomongin manusia itu kan variabelnya banyak ya Mas ya. Banyak. Banyak banget. Banyak banget gak beres itu. Nggak beres, makanya kita benerin sama yang namanya kultur. Ya, Jadi implementasi culture itu kan kita udah 2 tahun nih, baru keras itu di tahun kedua. Udah sampai key behavior Iya, kayak gitu sama diturunkan. behavior. Bahkan ketika lagi implementasi kultur kayak communication, itu tuh gua yang harus dorong Nah, gitu. Lu ngomong lah sama dia, kan satu kantor. Kenapa lu ke gua terus gua ke dia gitu kan. Iya, iya. Ayo duduk bareng. Dipertemukan. Gua pertemuin. Bahkan ada salah satu ini juga cerita lucu waktu itu tim Amura ya. Di brand kita yang Amura itu Markom sama salesnya ini kayak Tom and Jerry Mas. Oke. Jadi kadang si Markom nyerang sales, kadang sales nyerang Markom. Kan ruangannya terpisah tuh. Nah di lantai 1 tuh ada ruangan gede. Gue bilang sama HR, masukin deh semuanya di situ, amprokin aja. Sama staff-staffnya dikumpulin. Sama staff kami kumpulin. Ngobrol lu berdua gitu. Kerjanya di situ. Sampai sekarang kerjanya mereka satu ruangan, Markom sales. Oh, bahkan kerjanya di satu Bahkan, ruanganin. iya. Karena biasanya seolah-olah ada dua kubu. Iya. Udah sekarang gua nggak mau tahu gimana caranya, lu harus komunikasi. Iya, Dari iya, itu baru mulai tuh kelihatan, komunikasinya membaik. Sama gue juga kan ada meeting koordinasi Bener. antara orang produksi dengan orang operasional. Hmm. Kalau gue kan jualan di toko nih. Iya. Mereka biar gak berantem wajib koordinasi tuh. Nah itu Wajib. dikumpulin tuh. Bener. Kalau enggak repot juga nih. Ini belok sini, ini belok pengennya sini. Itu kan soalnya dua hal yang berbeda nih, meskipun Iya. terlihatnya sama ya, operasional dan produksi. Betul. Gitu. Kan kalau mereka kumpul kadang jadi nggak ada masalahnya karena mereka ngobrol langsung kan Bener. gitu ya. Langsung aja amprokin kalau saya mah gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi culture-nya dibangun Kulturnya supaya kita mereka bangun. bisa jalan gitu ya. Bener. Oke, itu menarik. Nah, kalau sekarang ngomongin kegagalan nih. Oke. Pernah gagal kan tentunya dalam perjalanan. Ya pasti. oke. Sering kalau itu. Iya. Apa kegagalan terbesar dan apa pembelajarannya? Karena kan ada juga gini loh. Yang bahaya tuh gini, orang tuh gagal tapi nggak paham gagalnya gitu, pembelajarannya nggak belajar dari kegagalannya gitu. Oke. Nah, tapi kalau lu apa? Kalau gua itu ada salah satu di brand kosmetik yang beauty itu ya. Hmm. Itu kan kosmetik tuh memang kita bikin kayak lipstick lah, cushion dan sebagainya. Salah satu yang ngebuat gua gagal. Di situ kan ibaratnya kita bisa dibilang rugi lah, Mas. Jadi makanya sementara brandnya itu gua freeze. Oke. Sementara brandnya gua freeze. Sekarang atau Sekarang. oke. Lin lagi di freeze nih, udah sekitar 7 bulan kita freeze. 7 bulan baru dong berarti masih anget. Iya masih hangat. Akhirnya gua freeze, gua minta tim Prodev gua untuk reformulasi dan sebagainya karena COGS-nya udah terlalu tinggi. Oh. Dan satu titik atau satu awal penting kegagalan yang terbesar itu adalah ketika kita overconfidence. Gua ngerasa oke, gua bikin
Amura aman, bagus. Launching Riglo gacor, launching Purella lebih gacor gitu kan. Ya udah kita gas launching lagi. Yang lain. Yang tadi tuh coba yang dulu. beauty tadi tuh yang kosmetik. Ah. Ya begitulah akhirnya. Wah, kena dah mental nih. Itu karena gue terlalu overconfidence. Dan pesan SKU udah banyak lagi stok. Udah banyak. Oke. Karena kan masalahnya kosmetik itu bukan cuma di SKU-nya, tapi di shade warnanya. Oh. Ya kan? Kita punya lip matte misalkan ada 4 warna. Lah dia kan harus 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 40.000. Jadi variannya gitu Iya. kan. Orang nggak bisa cuman dikasih satu pilihan. Nggak bisa. Ini macam-macam pilihan dan itu Bener. masing-masing kali banyak. Iya, kayak misalkan teman-teman yang di sini deh yang di belakang layar gitu kan, nggak mungkin pakai lipstiknya cuma satu warna. Biasanya kan di ombre gitu kan. Iya. Kayak gitu. Akhirnya wah, kacau. Mas stok juga masih ada nih. Habis sekarang. Gitu. Kegagalannya karena apa berarti kalau kayak gitu? Ya itu karena kita terlalu overconfident sama kemampuan kita, tapi kita COGS yang terlalu tinggi tadi. itu salah satunya, dan juga karena kita nggak tahu battlegroundnya. Kalau kita ngomong di sinergi itu battleground atau medan perangnya di kosmetik seperti apa sih? Kita tuh nggak Makanya tahu. lo riset dulu. Akhirnya dari situ pelajaran berharga. Oke, sekarang kita pengen bikin apa nih? Kita pengen masuk ke industri wellness kan, kesehatan gitu kan. Udah kita riset dulu deh. Oh, I see. Gitu. Karena lu grup besar, lu bangun banyak-banyak unit bisnis bisa dibilang. Bener. Maka kebutuhan riset itu besar. Penting. Gitu. Karena lu pengen tahu battlegroundnya. Karena itu tadi, ketika kita nggak tahu battlegroundnya, overconfidence ditambah. Sendirian. Iya kan? Apalagi modal kantor aja, kantor ada modal gitu kan. Taunya mah habis, wah repot. Kita kerasa banget tuh, wah ternyata kehilangan segitu juga lumayan gitu. Betul. Ya kan itu modalnya lumayan juga ya kalau emang Lumayan, kayak sampai Mas. kejadian kayak gitu ya. Lumayan. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan pembelajaran dari kejadian. Akhirnya sekarang kita riset dulu. Kalau ini ya, kita banyak juga kan kalau kita ngomongin reseller ya. Mungkin reseller yang model lu jalanin kan tadi ya ngasih sharing profitnya gede. Betul. Karena COGS-nya rendah. Bener. Nah kalau COGS-nya tinggi, ada bayangan gak sih perlu gimana? Kalau COGS-nya tinggi, setinggi apa tuh? Misalkan. Misal di produk kue lah gitu. Kue. Kan kue nggak mungkin serendah gitu juga HPP-nya Bener. kan. Iya sih. Gimana tuh? Kebayang nggak malu? Kebayang nggak apa yang jadi tantangan juga yang tadi tuh karena COGS-nya tinggi juga sama. Kalau misalkan COGS-nya tinggi, kita bisa pakai sistemnya lebih karena bagi hasil sih, Mas. Gitu. Artinya dari Jadi profit. atau affiliate. Iya. Gampangnya affiliate. Iya, affiliate masuk akal sih. Atau bagi hasil mungkin tadi ya dari profit Yes. itu di split aja gitu. Nah, gitu aja langsung. Bisa. Ya. Nah kalau sekarang nih dengan model lo gitu ya, bagaimana sih cara bangun reseller dari nol gitu untuk orang-orang mau belajar gitu? Cara bangun reseller dari nol yang pertama dan yang paling penting harus teman-teman punya nih yang lagi nonton ya, Iya. adalah rasa suka bertemu sama dan ngobrol sama orang. Oh yang kayak lo lakuin tadi Iya. ya. Gitu. Itu wajib tuh. Karena reseller juga butuh tempat buat ngobrol pasti. Apalagi kalau misalkan semakin banyak. Ya kan. Reseller sedikit, pusing. Banyak makin pusing. Makin pusing. Makanya lo punya perusahaan khusus ngurusin reseller. Iya, makanya ada tim khusus dan perusahaan khususnya kan. Sampai perusahaan khusus. Ada perusahaan khusus namanya itu SRN, Sinergi Retail Network. Jadi itu memang Nge-manage semua. semuanya. Jadi dari offline-nya, dari mitra-mitra online-nya itu mereka yang urus. Lu garap serius tentang agent ini ya, karena itu motor pertumbuhan. Salah satunya itu, dan itu juga menjadi salah satu kenapa kita bikin itu. Daripada Riglo punya agen, Purella punya agen, terus Amura punya agen, udahlah kita jadiin satu aja. Dan ketika mereka masuk ke situ, mereka bisa belanja produk manapun yang mereka bisa pilih. Tapi kan ada juga yang tiba-tiba produk tertentu lagi rame, yang ini kurang, nggak apa-apa. nggak apa-apa, kan duitnya ke kita juga. Iya, yang penting rame. Yang penting rame gitu kan. Yang pusing semuanya nggak rame gitu, itu Betul. baru pusing. Dan itu kan sifat dasarnya seller memang. Iya, nyari profit dong. Nyari profit, dan mereka cari produk yang gampang dijual. Oke. Gitu. Jadi lu sebagai pemilik brand, tugas lu adalah nge-branding. Yes, ya itu timnya B2C tuh. B2C. Nah, yang untuk urusan yang B2B-nya, dia mengedukasi supaya mereka mau jualan kan gitu. Bener. Jadi bahkan ketika kita launching produk nih, kita launching produk A misalkan, itu tuh kita launching dulu di B2C Mas biasanya.
Oh, tes dulu. Tes dulu. Kita launching di B2C, nanti setelah 25 hari kerja sebulan, Cepet amat. iya, kita kasih ini loh datanya. Iya. Average daily-nya begini loh di kita. Kebayang. Lu nanti jelasin lagi Iya, ya. Cuman gua boleh. mau baca sekilas dulu. Jadi lu bikin produk R&D berhasil. Lu tes di B2C sebulan. Yes. Lu langsung lempar ke kolam lu gitu. Iya. Ini loh, Gila. ini average-nya 100 D per hari ya. 100 per hari itu masuknya fast moving. Jadi mereka punya mereka punya confidence level untuk invest di barang tersebut kan. Iya. Kan mereka harus invest, belanja itu kan mereka invest ke kita gitu. Barangnya belanja cash berarti. Cash, Oh, jadi nggak ada beli retur. putus, bener. Oh, dan mereka perlu ngeluarin spending ads juga. Bener. Jadi kalau mereka nggak punya convictionnya, mereka nggak mau beli. Bener. Tapi ketika mereka melihat ada conviction, lihat penjualannya nih, oke nih bos, Oke. bos jualan oke nih, Iya. beli dah udah sekalian. Bener. Kan lu banding-banding ini dari semua produk ini nih yang paling oke nih, Iya. tarik gitu. Itu kita buka datanya semua ke Mitra tuh mas. Ini loh, ini produk fast moving, ini medium moving, ini slow moving. Jadi kalau lu mau jualan yang fast moving ya, yang fast Silakan moving. pilih yang ini. Gitu. Tapi profitnya ada beda dong. Sama Ya? Kalau misalkan kita ambil tarik rata ya sekitar 55 sampai 58%. Nah ya, kayak di kisaran itulah ya. Di kisaran angkanya. itu. Karena winning structure-nya gitu. Bener, sementara ini seperti itu. Kayak misalkan Amura nih kita launching pada saat itu tuh dark spot treatment. Memang untuk khusus untuk flek hitam. Setelah sebulan itu nggak cuma 100, tapi rata-rata per hari itu 300 pieces. Oh, berarti ini Euro produk nih. Bener. Jadi ketika dilempar ke Mitra langsung ngegas semua. langsung ngegas semua. Produksinya naikin, nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, yang lain agak slow dulu. Iya. Tapi yang penting ada yang ngegas. Iya, Omset bener. masih bisa oke. Bener gitu. Oh, Jadi iya, cepet juga ya itu jadi produk langsung udah dilempar ke Mitra, serdadunya udah banyak banget itu. iya, apalagi mereka punya conviction yang lebih kan. Di official bagus nih. Gitu. Ya ini kan bikin kolam reseller juga kan nggak gampang, bukan Bener. sebentar prosesnya ya. Bener. Karena balik lagi sih, yang namanya mitra, reseller, apapun itu, mereka pasti loyal sama profit dan pasti mau jualan produk yang laku. Iya, terserah lah brandnya apa gitu. Nah itu, terserah brandnya apa. Kalau untuk memastikan bahwa kalau kita ngomongin, kita kan pengennya ada yang produktif dan loyal ya. Kalau Betul. bicara produktivitas ya, gimana sih cara ngebangun seperti itu? Apakah memang hanya murni dari profit saja, atau ada hal lain? Ada hal lain pastinya. Nah jadi di mitra itu mas, ini mitra online ya kita bicaranya ya. Di mitra itu kita bagi jadi 4 level, 4 tier lah. Gitu. Ada yang kalau di level tertingginya itu ada Pareto, kita bicaranya Pareto. Itu nggak banyak, cuma 15 orang. Iya kan Pareto ya. Berarti 15 dari sekian ratus ya itu. Dari sekian ratus. Berarti lebih sedikit tuh Paretonya, Pareto Sangat banget sedikit, ya. Pareto Sedikit banget. ya. Karena mereka belanja ke kita bisa gede banget, bisa 1 sampai 2 M sebulan gitu kan. Iya. Kayak gitu. Mereka itu belanja loh. Berarti kan omsetnya mereka dikali 2 dong. Iya. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Ada juga tier bawahnya. Nah itu tuh kita treatment berdasarkan kebutuhannya mereka. Oh jadi treatmentnya beda-beda. Beda-beda. Balik lagi setiap orang tuh kadang kita tuh suka mengeneralisir gitu. Oke, yang lagi rame tuh TikTok, semuanya kita kasih kelas TikTok. Padahal nggak juga. Teman-teman Pareto tuh udah nggak butuh kelas itu. Teman-teman udah biasa gue main di situ katanya. Iya, teman-teman Pareto butuhnya gimana caranya bikin laporan keuangan yang proper. Nah, artinya di edukasi cara bangun bisnisnya. Ya, gimana caranya mereka bisa punya segmentasi data RFM yang bagus. Nah, mereka tuh udah ke arah sana mainnya. Bahkan CRM tadi Ya, bisa CRM gitu, kan. dan lain-lain gitu ya. Bener. Jadi emang treatmentnya nggak disamakan. Nggak bisa kita samain. Itu sampai gede banget ya ambil omset kayak gitu ya. Gede mas. Gitu. Makanya setiap level tuh selalu ada beda treatmentnya. Yang paling bawah itu regular namanya. Nah regular pun juga kita tanyain kebutuhannya apa, kenapa kok jualannya susah. Oh karena nggak ngerti Facebook Ads atau nggak ngerti apa. Yaudah sebelum masuk ke Facebook Ads coba deh marketplace dulu. Jadi kita selalu ngasih rekomendasi yang paling mudah dilakukan oleh orang ini gitu loh. Marketplace tinggal jualan di toko selesai. Iya. Atau bahkan kalau misalkan meternya ibu-ibu, ibu punya grup WhatsApp nggak sih? Gitu misalkan. Lebih gampang. Iya kan, dia tinggal ngeblas-blas aja di situ. Lebih gede lagi dapat untungnya. Lebih gede lagi dapat untungnya. Bener. Karena kan kita untuk di level yang reguler ini mas ya, kita pengen menumbuhkan rasa mereka tuh senang jualan dulu. Ya, dapat senang dulu. Dapat udah dulu. Senang dia nanti akan pengen lagi kecanduan. Iya. Nah dari situ kita masuk.
Ada program nggak sih? Ini penjualan yang paling gede dapat apa? Ini dapat apa? Kan Pasti. ada ya. Selalu. Jadi kita program itu per kuartal. Kalau reward itu per tahun. Oke, berarti program misalnya ada gimmick apa gitu ya? Kita kasih cashback kadang Mas. Misalkan nih, kalau kamu belanjanya ini untuk per kuartal ya, belanjanya kamu katakanlah misalkan 1 miliar misalkan contoh selama 3 bulan. Oke, saya kasih cash 3% dari 1 M gitu. Gede. Ya lumayan lah. Itu udah 58 nambah lagi gitu? Iya. Apa dari 58 tuh udah include budget semua itu? Kan tadi 58. Belum. 58 tuh murni buat mereka. Berarti nambah lagi dong Nambah budgetnya. lagi. Gitu. Belum reward ya. Belum reward. Kalau reward makanya jalan-jalan, ya rokok. mitigasinya setiap bulan tuh selalu kita sisihin tuh profitnya. Iya, kayak THR aja kan? Iya, kita sisihin. Nanti di Desember kan biasanya penukaran di Juli dan Desember tuh. Jadi penukaran repoint itu cuma bisa di 2 bulan Mas. Di bulan Juli dan di Desember. Ya, tapi jarang tuh yang nuker di bulan Juli karena nanggung kan. Tapi di Desember pada nuker semua tuh. Ada yang dapat umroh berdua, ya udah kasih umroh gitu kan. Kadang mau umrohnya sama Mas Revardi, ya udah ayo umroh bareng gitu. Ada yang pengen cashback aja sekian juta atau sekian ratus juta kita kasih. Karena sesuai dengan poinnya gitu. Nah, kalau ngomongin reseller ya, kan saya anggap mesin penjualan ya. Nah, kalau mesin supaya dia itu kan ada mungkin dari orang yang tadinya biasa aja, tiba-tiba jadi gede banget gitu. Ya. Kan ada juga yang memang secara natural dia bisa. Betul. Tapi juga ada yang dididik, diarahkan. Apa sih formula suksesnya gitu? Yang pernah berpengalaman nih, gue lakukan gini. Tiba-tiba dia jadi mandiri, jadi gede. Itu apa sih yang lu lakuin? Fokus. Kebanyakan teman-teman mitra itu nggak fokus Mas. Oh, pegang brand lain atau sambil kerja. Iya, entah itu sambil kerja ataupun pegang brand lain ataupun mereka sambil berumah tangga dan sebagainya. Kebanyakan nggak fokus. Jadi makanya mitra-mitra Pareto tuh kebanyakan laki-laki nih Mas. Kebanyakan laki-laki. Oh, laki-laki kebanyakan. Iya, laki-laki kebanyakan karena mereka yang bisa fokus. Ada juga mitra-mitra yang perempuan ada, cuman nggak sebanyak yang laki-laki. Karena mereka emang kerja gitu. Karena memang mereka nyari kerja. nafkah ya. Bener. Dan akhirnya komunikasi gue sama mereka juga bisa jauh lebih intens kan. Gitu. Sehingga oke, gue mau lu fokus dan lu sabar nikmatin prosesnya. Jadi gue pikir ibu-ibu loh banyak ya. Oh, karena ini pakai ads ya. iya. Ibu-ibu banyak juga tapi di level yang lain tuh, yang di level reguler. Oh, itu ibu. Ya, bener. spesial reguler yang memang mereka masih menganggap kemitraan ini adalah side jobnya mereka, Sampingan. side income, bener. Tapi buat yang udah gue full di sini, itu adanya di Pareto semua tuh. Laki-laki kebanyakan malah. Atau enggak laki-laki dan istrinya, jadi suami istri. Oh, misah tapi misah. Iya misah, tapi ada juga tuh. Misah. Ada. Jadi Berarti dua-duanya gede gitu. iya, dua-duanya gede, ada kayak gitu. Ya sebenarnya kan suaminya berhasil, gua ngikutin dong. Iya, kayak gitu. Kurang lebih ada juga begitu, suami istri ada misah. Gitu. Lu berarti di perusahaan sebagai apa sih sekarang? Kalau sekarang tuh jadi CEO. CEO ya semuanya kecuali finance. Jadi CFO-nya tuh partner gue yang tadi masih aktif. Kan. Lu jadi CEO. Bener. Si levelnya ada berapa sekarang? 2. Lu sama dia doang? Gue ya. Berarti lain manajer dulu. Sisanya tuh manajer sama senior manager. Senior manager. Wah, seru ya. Seru. Nanti nambah lagi sih. Pengennya begitu nanti. Iya. Itu apa ya? Game tersendiri lah. Bener, ya. Artinya bener. ada pertimbangan sendiri ya gitu. Betul. Karena gue ngerasa kenapa belum merekrut level C sekarang Mas ya. Karena gue juga masih, ya memang gue belum tua-tua amat kan, jadi masih punya tenaga lah buat belajar, buat coba lagi gitu. Kalau dulu ya, kan kalau ngomongin e-commerce kan, polanya kan masih sama sampai sekarang ya. Betul. Berarti, artinya kalau dulu zamannya e-commerce, kalau sekarang banyak Marketplace gitu-gitu ya. dan lain-lain. Nah kalau sekarang nih Facebook Ads, IG Ads masih kan yang kayak gitu? Masih jalan terus itu. Artinya itu masih berjalan sampai sekarang. Nah kalau dulu kan lagi masa kemasan. Nah kalau sekarang ngelihatnya gimana sih kayak gitu? Apakah memang kita kayak lebih ke ngejar afiliator kalau sekarang? Kalau dulu kan bener-bener Facebook Ads di ads habis-habisan di babat gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh gimana sih ngelihatnya kayak gitu?
Gamenya, game immerse kan masih immerse nih orangnya. Masih. Gamenya gimana sih? Masih. Jadi kalau kita bilang masa keemasan ya, masa keemasan tuh bukan karena Facebook Ads-nya bagus mas, tapi karena marketnya. Marketnya aware-nya ke situ. Yes. Oh, I see. Nah sekarang marketnya apakah bagus di Facebook? Bagus untuk market untuk yang lebih mature, market yang tua atau yang udah mulai. Ya tergantung target marketnya siapa. Itu siapa ya? Kayak gitu. Nah, kemudian Instagram gimana? Bagus juga untuk target market yang sekarang tuh milenial. Gitu. TikTok juga bagus. TikTok juga bagus buat Gen Z sama Gen Alpha nih, gitu. Jadi kita benar-benar masuknya lewat marketnya dulu. Jadi market approach kita jatuhnya, pendekatan lewat marketnya, bukan lewat platformnya. Jadi marketnya ada di mana? Maka masuklah ke platform itu. Bener gitu. Nah produknya mungkin bisa jadi dites juga di macam-macam platform. Betul. Itu ternyata bagusnya di sini, itu digaspolnya di situ. Bener. Nah cuman mungkin ini ya satu unconventional aja ya. Cuman mungkin kayaknya ke depan kayak Facebook atau Meta sekarang Google bakal ramai lagi sih mas. Kayaknya bakal ramai lagi. Kenapa? Meskipun tidak sama dengan 5-6 tahun lalu ya. Karena kan ini pemerintah harus denger sih mas. Iya nggak apa. Dengerin ya pemerintah. Kalau misalkan orang-orang kita di pemerintahan nggak ngatur skema administrasi marketplace atau biaya admin di marketplace. Biaya admin ya lagi kan? lagi rame. Mau nggak mau, teman-teman brand tuh pasti bakal pindah ke Soskom atau ke Meta dan sebagainya. Ya ini lagi rame nih. Biaya admin marketplace tuh gede banget. Sedangkan mereka udah berdarah-darah profitnya. Parah mas. Profit udah berdarah-darah, pajaknya langsung kebaca. Yes, ya kan. Terus ya itu kan udah tipis banget. Kacau mas, udah setipis tisu sekarang. Tipis tisu ya. Setipis tisu untuk. Bahkan teman saya ada yang rugi loh. Nah, iya makanya kalau misalkan tidak segera diatur atau segera ada regulasinya, artinya teman-teman brand yang lain nih, nggak cuma kita doang ya, pasti mereka akan cari opsi lain dong. Iya. Ya opsi lainnya mau nggak mau ke Meta, Instagram, Google. Iya. Ya bedanya kalau misalkan di zaman dulu itu kita heavy-nya ke customer service, ya kan. Mungkin di game selanjutnya customer service jalan, e-commerce internal juga jalan. Jadi website sendiri. Iya jadi bangun website walaupun tuh gak gampang juga ya. Walaupun mengedukasi orang. Yes, dan walaupun itu nggak akan 100% bakal mengcover revenue-nya marketplace ya. Cuman pasti arahnya bakal ke sana sih. Kalau gue lihat ya, kalau misalkan pemerintah nih nggak aware ke sini. Ya ini lagi rame kan? Rame. Cuman kita nggak tahu pemerintahnya tahu atau enggak gitu kan. Kalau tahu sih kayaknya tahu. Nah. Cuman kadang apakah melihat penting atau tidak kan nah, gitu itu ya. Dia. Padahal lagi pada teriak nih para pengusaha yang lagi masuk ke marketplace kan gitu. Bener. Udah setipis tisu itu setipis tisu. Bener. Makanya kita di teman-teman kita di Sinergi, ketika banyak brand yang dibangun atas dasar ada marketplace, semuanya bisa naik lewat marketplace. Kalau kita tetap ada customer service sampai sekarang mas. Okay. Cuman jumlah customer service kita yang berkurang. Dulu di 2021 kita topnya sampai di 45 orang customer service doang ya. Sekarang di 19-an. Jadi kita tetap ada revenue yang kita dapetin dari Meta tuh, WhatsApp masih ada, Google tuh WhatsApp juga masih ada. Ada ya. Jadi balik lagi yang tadi saya bilang di awal, ketika ada salah satu yang goyang, yang lainnya tuh nggak ikut goyang juga gitu. Karena kita pecah revenue tuh berdasarkan resikonya masing-masing. Iya. Artinya ada beberapa channel ya. Betul. Jadi jangan full di satu channel, karena full di satu channel algonya bermasalah. Ya, adminnya nambah, repot mas. Saya pernah kemarin nih baru mungkin 2 minggu terakhir lah ya. Saya belanja di Tokopedia. Sebut nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Terus saya chat orangnya. Terus dianya bilang, "Pak, transaksi langsung aja ya," kata. Soalnya adminnya gede. Ya kan kalau transaksinya di atas 10 juta kan lu gede juga berarti. Takut ya kan ya. gitu, Nah itu marketnya sekarang memang yang terakhir kemarin gua riset, memang mereka masih trust issue sama payment method. Nah itu gitu. Makanya saya sampai ketemu langsung sama orangnya, baru gua mau bayar gitu. Iya, COD jatuhnya ya. Jadi gue nggak berani kalau emang dengan adanya marketplace enak sih, kalau nggak sesuai ya tinggal dibalikin ya kan. Ya jadi ada plusnya banyak dia. Cuman emang karena biaya adminnya besar, orang kan udah tipis juga untungnya. Betul. Udah berdarah-darah. Oke lah sales gede gitu kan.
Kan laporan pajaknya juga jadi gede kan gitu ya. Betul. PR tersendiri itu. Masalahnya tuh yang di marketplace tuh isinya bukan cuman pemilik brand Mas, tapi seller yang mereka nggak punya brand, yang mereka tuh cuman ngambil barang dari tempat lain. Oh, makin tipis untungnya Itu gitu. yang jadi masalah, bahkan rugi. Gitu. Itu yang jadi masalah karena kan kalau misalkan kita ngomongin UMKM nih, ya kan kita ngomongin UMKM. Seberapa banyak UMKM sih Mas yang benar-benar bisa bikin produk bagus dan produknya itu bisa benar-benar banyak gitu. Maksudnya bisa benar-benar diproduksi dengan jumlah yang besar, kan nggak banyak Mas. Iya, apalagi sekarang kompetitif banget ya. Kompetitif sama banget. Cina misalnya kayak gitu. Betul. Akhirnya UMKM atau teman-teman seller di Indonesia, maka pilihan yang paling bagus saat ini ya mereka pasti ngambil produk dari tempat lain. Ya, mereka cari cara untuk survive lah. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Mau gimana lagi? Ya mudah-mudahan nanti keluh kesahnya kita didengar pemerintah Semoga ya. Semoga ini viral nih Iya, video nih. soalnya teman-teman saya baru di WhatsApp group baru ngobrolin itu juga. Iya pasti. Jadi keresahan teman-teman yang berjualan di marketplace lah. Iya. Bisa dibilang. Ya. Benar. Thank you nih, udah banyak sharing nih. Siap. Nggak kerasa sejam juga nih. Serius udah sejam? Udah. Oh iya lagi. Mantap. Berarti menikmati obrolan Menikmati. kita. Ya. Benar. Bro, thank you ya udah Siap, sharing. terima Mudah-mudahan kasih, bisa Mas. bermanfaat untuk audiens Amin, kita ya. terima kasih. Bisa berdampak juga. Thank you knowledge-nya. Thank you. Dan nggak sungkan-sungkan banyak cerita juga tadi ya. Sukses Siap. juga ya. Sukses terus Sukses, Kang thank you Ridwan. ya.